Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Hedianto Atma Jaya, yang sering kita panggil Bapak Jan, di usia 73 tahun pada hari Sabtu 10 September 2022, ayah dari pendeta Yolanda Pantau, Bapak Satya, Ibu Elisa Pantau. Jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka Husada, ruang 1, lantai 2. Semoga kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman yang kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Yeskiel Yosafat, anggota GBI Glow, dengan Saudari Widya Kowanda, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 di GBI Glow Jakarta Pusat. Apabila ada saudara-saudara yang belum dapat memberikan dukungannya karena alasan yang berdasarkan tata gereja atau tata tertib GKI, keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dengan masa aprobasi 2 Oktober 2022 pukul 19, agar masalah dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Jika tidak ada keberatan, pernikahan akan tetap dilaksanakan pada tanggal tersebut. Lomba membuat logo bulan keluarga. Dalam rangka bulan keluarga yang akan dilaksanakan di bulan Oktober 2022, Panitia Bulan Keluarga mengadakan lomba membuat logo bulan keluarga GKI Gading Indah. Batas pengumpulan paling lambat 13 September. Yang disampaikan bisa melalui WA atau email kepada Bapak Ika. Untuk nomor WhatsApp nanti bisa disampaikan. Untuk syarat dan info lengkap dapat dibaca pada warta jemaat online pada pagi hari ini. Pengumuman yang keempat, kebaktian Padang Komisi Dewasa akan dilaksanakan di MDC Gadok pada hari Rabu 14 September 2022 dipimpin oleh Pendeta Peter Abednego Wijaya dari GKI Samanhudi. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian Padang, harap kumpul di GKI Gading Indah pukul 6.30 untuk pendaftaran ulang. Dress code, pakaian casual dan sepatu olahraga. Yang kelima, malam puji dan sabda dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional MPS dengan tema Bersama Cetak Juara akan diadakan pada Kamis 15 September 2022 pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Akan dipimpin oleh Pendeta Christina Febri Untari dari GKI Keranggan. Dress code baju olahraga. Demikian untuk warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
kita pada pagi hari ini, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur pagi hari ini atas perkenanan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani keseharian kita, kehidupan kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita bisa bersama-sama beribadah pada hari Minggu ini. Tema ibadah kita hari ini adalah pertobatan diri membawa sukacita di surga. Sebuah tema yang terus mempertanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kehidupan pertobatan kita terus jalani dari hari ke hari. Dan bagaimana kita melihat sukacita surgawi menjadi sebuah harapan, menjadi sebuah mimpi yang boleh kita terus wujudkan dalam keseharian kita. Bahwa Allah sesungguhnya sangat bersukacita bagi orang-orang yang hidup di jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita nyatakan syukur kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 292. Tabung kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 13 yang menyatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat dipersilahkan bersaat teduh. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Kasih, ampunilah dosa kami yang kami perbuat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mampukan kami untuk bertobat
dan menyadari kesalahan kami, agar kami boleh semakin baik dan berkehendak bersama dalam kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Di
sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Aku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Lewat pujian ini kita menyatakan bahwa hidup kita, diri kita adalah ciptaan baru. Saya mengaminkan itu dan kita semua juga terus boleh memegang komitmen kita untuk menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Kau telah mengangkat kami dari kekelaman dan lumpur dosa. Engkau menjadikan kami sebagai ciptaan-Mu yang baru, dengan harga yang mahal, penebusan yang begitu tiada tara. Di atas kayu salib Tuhan, Engkau mau mati buat kami orang-orang berdosa ini. Engkau mengangkat kami, dan buat kami boleh masuk dalam kehidupan baru di dalam kasih karunia-Mu. Maka Tuhan, itulah yang menjadi kesadaran kami terus-menerus, yang menuntun kami terus Tuhan untuk bagaimana hidup kami ada di dalam perkenanan Tuhan. Maka biarlah pada pagi hari ini melalui ibadah kami terus mau mencari perkenanan Tuhan lewat apa yang kami renungkan melalui firman-Mu. Maka biarlah ketika hamba-Mu berbicara lewat firman-Mu dan kami semua mendengarkannya, kami boleh menerima apa yang baik dan yang benar dari Tuhan. Dan bila yang benar itu sekalipun mungkin itu terasa berat, tapi percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong dan memampukan kami. Bagaimana kami menjalani hidup kami
di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat yang ke-7 sampai ke-14. Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah,
Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak-sorai, jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang Kau beri padaku. Lengkapi aku denganmu ya Allah, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskanku dari hutang dalam, Kaulah keselamatanku, maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan kehancuranmu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tapi aku telah dikasihinya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita, itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, pembacaan Injil kita akan baca dan renungkan dari Injil menurut kesaksian Injil Lukas dari pasal 15, Lukas 15 ayat 1 hingga ayat yang
ke-10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk kesekian kalinya dari mimbar ini barangkali kita mendengar satu topik, satu perenungan yang kita mau sama-sama maknai terus, yaitu tentang bertobat. Apa itu bertobat? Tentu Bapak, Ibu, dan saya sudah memahami. Kata tobat itu dari kata taubah, artinya berbalik diri. Ketika dia sadar dia salah jalan, tersesat, atau dia tidak mengerti kemana dia harus berjalan, maka ketika dia tahu dia salah jalan, dia berbalik diri dari jalan yang dilaluinya. Atau metanoia dalam bahasa Yunaninya, perubahan sikap yang diikuti oleh perubahan perilaku. Paulus pernah mengatakan kepada saudara-saudara jemaat Kristen di Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau mengerti mana kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka bila kita boleh mengatakan kalau hari ini kita bicara lagi soal pertobatan, maka bagi saya dan Bapak Ibu kita belum selesai bertobat. Selama masih ada kesempatan, selama itu pula kata tobat itu menjadi sesuatu yang terus kita renungkan. Kecuali kalau kita tidak memilih untuk kita bertobat, itu soal lain. Kalau kita ditanya sudah bertobat atau belum, itu Bapak Ibu boleh tanya ke sebelah kiri kanan, sudah bertobat atau belum? Pasti kalau orang GKI ditanya jawabannya hanya mesem. Kita bilang sudah, dianggapnya nanti sok suci. Dibilang belum, masa jadi Kristen sudah sekian tahun belum bertobat sih? Jawaban yang paling diplomatis apa? Saya sedang menjalani pertobatan itu. Kita menyadari bahwa ketika bicara soal pertobatan, barangkali ada satu kendala yang kita harus akui, bahwa kita lemah. Tobat itu kan sesuatu yang kemudian mengartikan bahwa kita harus tekun, taat pada kehendak Tuhan. Mengapa setiap hari Minggu dalam liturgi kita selalu ada sesi di mana kita merenung dan berdoa secara pribadi dalam perenungan atau pengakuan dosa, doa pengakuan dosa kita. Sebab kita menyadari, mengandaikan bahwa saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang mungkin selama sepekan ini ada hal-hal yang tadinya kita tidak sadari kita lakukan, kemudian kita sadari ketika itu semuanya kesalahan di mata Tuhan. Hari ini kita bicara sesuatu yang memang menarik, dan saya ingin mengatakan secara pribadi bahwa perumpamaan Tuhan Yesus dari
Lukas pasal 15 ada 3 perumpamaan yang dia ceritakan. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham atau mata uang, salah satu mata uang yang hilang, dan juga perumpamaan tentang anak yang hilang. Kali ini bacaan kita hanya mengambil 2 dari 3 perumpamaan saja. Tetapi yang mau dikatakan hampir sama. Sesuatu yang kita mau lihat secara keseluruhan. Bahkan saya ingin mengatakan perumpamaan ini adalah Injil di dalam Injil. Apa itu arti Injil? Injil artinya kabar baik. Secara tersirat perumpamaan ini ingin menggambarkan bagaimana Allah memberitakan kabar baik kepada setiap orang, terutama kepada mereka yang mengakui dosa-dosanya dan yang merasakan dirinya tersesat bagaikan domba dan yang hilang seperti dirham yang hilang, atau bahkan seperti anak yang memberontak kepada ayahnya, menghabiskan harta ayahnya dan kemudian pulang dalam keadaan tidak punya apa-apa. Puncaknya dalam perumpamaan ini kita melihat di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana seorang bapa yang dengan tulus menerima seluruh keberadaan anaknya tanpa ada catatan. Mengakui anaknya walaupun dia telah memberontak terhadap bapaknya. Aku telah berdosa kepada Bapa dan surga, katanya. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, perumpamaan ini menggambarkan satu, saya mau katakan, adalah siapakah Allah itu sesungguhnya. Perumpamaan ini lahir ketika atau dituliskan ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mengecam tindakan Tuhan Yesus. Makanya di ayat-ayat pertama dikatakan para pemungut cukai, orang-orang berdosa, mereka suka datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ditulis para pemungut cukai, orang-orang berdosa, entah apapun yang mereka lakukan. Tapi mereka datang kepada Yesus karena Yesus bagi mereka sahabat mereka. Rupanya tindakan ini, peristiwa ini tidak dibenarkan. Masa Nabi seperti itu mau bersama-sama, bahkan makan bersama dengan pemungut cukai. Bahkan kemudian mau menerima orang-orang berdosa. Bagi orang-orang Farisi ini bukan sesuatu yang patut dilakukan seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mengapa engkau menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka? Apa yang terjadi, apa yang terlihat dari pemikiran mereka ini? Di balik pemikiran ini, di balik pernyataan mereka bahwa mereka sangat meyakini bahwa orang-orang berdosa sudah tidak lagi bisa dipulihkan. Sudah tidak ada pintu ampunan dan pertobatan lagi. Karena itu apa yang Tuhan Yesus lakukan sesuatu yang mendatangkan kecaman. Kalau anak sekarang mereka menyinyir kepada Yesus, kenapa kok bisa begitu? Kau makan dengan orang yang telah menghabiskan uang rakyat. Kau makan bersama-sama dengan orang yang selama ini hidupnya bergelimang dosa. Tidak dibenarkan menurut aturan mereka, menurut pandangan mereka. Orang Yahudi itu sangat eksklusif. Mereka saja tidak mau bergaul dengan orang yang non-Yahudi. Bahkan dulu orang Samaria yang sama-sama satu bangsa saja mereka musuhi karena dianggap bukan Yahudi tulen. Itulah. Maka Yesus menjawab bukan dengan sebuah pernyataan doktrin, pernyataan ajaran, tapi Yesus menjawab dengan pernyataan lewat perumpamaan. Dia mengatakan, aku yang mengatakan kepadamu sebuah perumpamaan. Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba dan kemudian di antara itu ada 1 ekor yang hilang? Maka dia mengatakan pasti seorang gembala yang baik akan mencari 1 ekor domba yang sesat itu dan hilang itu dan kemudian mencoba menemukannya. Jika ditemukan dalam keadaan hidup itu jauh lebih bersukacita. Bahkan mungkin ketika ditemukan dalam keadaan mati dan tinggal sisa-sisa tubuhnya karena dimakan binatang buas, dia pun bisa menerimanya. Maka ketika Tuhan Yesus katakan, maka ketika dia menemukannya, dia meletakkannya di atas bahunya dan dengan gembira. Dan setiba di rumahnya dia mengundang tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya untuk
bersukacita. Bersukacitalah dengan aku. Apa alasannya? Si gembala itu mengatakan, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Bagi seorang gembala, satu ekor itu bukan saja soal berapa harga domba itu. Tapi bagi seorang gembala yang 1 kali 24 jam bersama-sama dengan kawanan dombanya, domba itu bagaikan jiwa yang berharga. Maka Tuhan Yesus mengatakan, karena itu ada sukacita di surga apabila satu orang bertobat. Jadi ingin mengatakan bahwa secara tersirat domba yang hilang itu ingin menggambarkan jiwa manusia yang hilang dan yang telah ditemukan kembali. Maka kita ingin melihat ada sebuah hubungan antara apa yang kemudian ditemukan atau yang hilang dan ditemukan dengan apa yang kemudian terjadi di surga. Nah, itu bicara soal orang yang kembali kepada Tuhan. Bicara soal apa itu pertobatan. Maka akan ada sukacita di surga bagi orang yang berdosa dan kembali kepada Tuhan. Kira-kira mau digambarkan seperti itu. Yes, Tuhan Yesus ingin menggambarkan itulah Allahmu. Bukan Allah yang begitu senang menghakimi orang yang bersalah. Allah yang mencanangkan saja hukuman kepada orang yang bersalah. Bahkan dalam kitab Keluaran pasal 32 yang Bapak Ibu dan saya tadi baca. Hambanya Musa mencoba untuk melunakkan hati Allah supaya tidak datang murka itu bagi Israel. Walaupun Allah sudah gemes melihat orang Israel, mereka menjadikan lembu emas itu untuk mereka sembah. Sudah tidak bisa lagi diampuni, seolah-olah kesalahan mereka, maka Allah mendatangkan murka itu. Tapi Musa mencoba untuk melunakkan hati Allah. Apa yang dikatakan dalam ayat selanjutnya? Maka menyesalah Allah atas rancangannya atas hukuman kepada bangsa Israel. Jemaat saya pernah bertanya, kok Allah menyesal sih? Berarti Allah tidak konsisten dong Pak. Allah gak punya pendirian kok Pak. Tidak lihat seperti itu. Alasan kenapa dikatakan menurut penulis Alkitab menyesal itu sebuah gambaran yang sangat menggambarkan sesuatu yang manusiawi. Bahwa Allah sebetulnya tidak tega untuk menghukum manusia kalau manusia tidak kelewatan. Israel tidak terlalu jauh dari Tuhan. Tapi ketika menggambarkan maka menyesalah, sebetulnya Allah ingin Israel itu menjadi umatnya yang taat. Tidak tegar tengkuk. Bapak Ibu, saya waktu kecil sering dimarahin, bahkan dipukul orang tua. Bagaimana orang tua mendidik saya. Tapi bagaimanapun kesal-kesalnya orang tua ngelihat perilaku anaknya. Ya. Sebandel-bandelnya saya waktu saya kecil. Dan orang tua itu sampai pukul pantat saya dengan sapu misalnya. Tetap orang tua itu memiliki hati sebagai orang tua. Saya waktu kecil kalau dipukul gitu udah takut, gak berani nyapa duluan sama orang tua. Tapi mereka duluan yang akhirnya, ayo makan Dri, udah siang. Padahal hati saya masih kesel atau masih takut gitu ya. Tapi namanya orang tua tetap orang tua. Itulah hati Bapa yang boleh Tuhan Yesus gambarkan. Itulah hati bagaimana seorang gembala yang mungkin dia tahu nih domba ini bukan 1-2 kali. Seringkali hilang dari kawanan yang lain. Dia suka main ke kawanan lain. Suka cari jalan seenaknya sendiri. Menurut penelitian, domba itu adalah binatang yang orientasinya kurang baik. Makanya harus dipimpin oleh gembalanya supaya tahu jalan pergi dan tahu jalan pulang. Perumpamaan yang kedua juga ingin menggambarkan pesan yang sama. Bagaimana jika seorang perempuan mempunyai 10 dirham dan 1 dirham itu hilang. Konon 1 dirham itu adalah sejumlah nilai yang menjadi hasil upah harian pekerja pada waktu itu. Jadi cukup bernilai. Seolah-olah kalau misalnya dia punya 10 dirham, 1 dirham hilang, berarti ada 1 hari di mana dia kehilangan apa yang telah dia lakukan, dia usahakan, dia kerjakan. Maka dia pun mencari dengan menyalakan pelita. Orang-orang Yahudi rumahnya itu biasanya agak gelap dan lantainya tidak seperti yang kita bayangkan seperti rumah-rumah kita pada umumnya. Maka dia harus cari di pelosok, di sudut-sudut rumahnya.
Dan ketika dirham itu dia temukan kembali, maka seperti gembala mau digambarkan, ekspresi sukacita kebahagiaannya itu dia tunjukkan bukan saja secara pribadi, tapi dia mau tunjukkan kepada orang lain. Dia undang saudara-saudaranya, dia undang tetangga-tetangganya, dan kemudian dia berkata, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Mungkin untuk biaya beli makanan, bikin masakan untuk syukuran itu lebih mahal daripada 1 dirham. Mungkin, ya, bikin kue, bikin ini dan itu. Tetapi itu tidak seberapa ketika dia mau menunjukkan kesukacitaannya, kegirangannya. Karena apa yang ada padanya, yang hilang itu telah ditemukan kembali. Maka Tuhan Yesus mengulangi lagi apa yang dikatakan di ayat 7. Di ayat 10 dia katakan, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Maka domba hilang, anak yang hilang, dirham yang hilang, itu ingin menggambarkan kondisi manusia yang berdosa. Maka Bapak Ibu dan saya ingin ingatkan satu hal. Kalau tadi kita mengatakan, siapakah Allah? Allah adalah Allah yang mencari, seperti gembala yang mencari dombanya yang tersesat, seperti seorang ibu perempuan yang mencari uangnya yang hilang, seperti bapak yang menunggu anaknya pulang dalam keadaan apapun. Kita belajar melihat kembali apa yang firman Tuhan katakan, maka kita belajar siapakah Allah itu. Allah yang ada dan hadir di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mencari. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi untuk orang yang tersesat atau orang yang salah. Aku datang bukan untuk orang-orang yang sehat, tetapi untuk orang-orang yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara inti kita hari ini, yaitu bicara soal pertobatan. Apa itu pertobatan? Bagaimana kita melihat itu sebagai rangka, sebagai pemahaman kita akan apa yang kita imani. Bertobat bukan untuk kemudian mencari poin, kita dapat pahala kita untuk mencapai surga. Pertobatan adalah sebuah bentuk, sebuah ekspresi dan rasa syukur kita atas apa yang Allah berikan kepada kita. Pertobatan yang seperti apa yang kita mau lihat? Saya ingin hanya mengulangi lagi apa yang Bapak Ibu dan saya pahami. Maka bicara tema hari ini dan bicara pertobatan, kita bicara 3 K. K yang pertama adalah kita bicara satu kesatuan. Karena di dalamnya ada relasi. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, demikian juga akan ada sukacita di surga. Ketika ada satu orang berdosa, itu bertobat. Jadi yang berdosa di dunia ini dan kembali kepada Tuhan, maka itu punya dampak langsung. Efeknya langsung di surga. Itu yang mau dikatakan. Artinya bahwa kalau surga itu bersukacita, ada satu orang berdosa dan bertobat, apa yang kita mau lihat? Balik lagi. Sesungguhnya Allah menghendaki manusia itu untuk selamat. Kan beda katanya kalau kita mengatakan ada orang yang berdosa dan bertobat, maka surga bersedih hati, berduka cita, kan tidak seperti itu. Tapi kebalikannya, orang yang berdosa dan kemudian ditemukan atau bertobat, maka surga akan bersukacita. Itu juga dikatakan. Karena ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa dan mau bertobat. Jadi ada sesuatu yang kita mau katakan, pertobatan punya relasi dengan apa yang kita lihat sebagai apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Yang kedua adalah kesadaran. Orang yang bertobat adalah orang yang sadar tujuan hidup kita semua seperti apa. Apa yang kita mau cari dalam dunia ini. Apa yang kita mau pahami dengan apa yang kita sebut kesementaraan ini. Segala sesuatunya tidak ada yang abadi, bukan? Sesuatunya semuanya fana. Tetapi kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang membuat kita kemudian menyadari bahwa pertobatan itu menjadi penting. Selain hubungan kita dengan Tuhan tadi. Selain bagaimana kita mengatakan, Tuhan mengatakan lewat kalimat surga tertawa, surga bergembira dan bersuka cita tatkala orang sesat itu bertobat. Orang-orang Farisi tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Mereka malah
lebih suka gemar untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Maka tindakan Tuhan Yesus buat mereka adalah tindakan yang sangat aneh di mata mereka. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kita juga janganlah bersikap seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kita merasa diri kita paling benar. Kita merasa bahwa kita ada orang yang punya prestasi dan kita melihat, wah saya ini sudah punya kapling di surga nanti. Jangan kita menjadi orang yang gemar hanya untuk menghakimi orang lain. Satu telunjuk kita arahkan ke orang lain, tapi telunjuk yang lain itu juga kita harus sadari, atau jari yang lain itu juga kita sadari, itu mengarahkan diri kepada kita. Pertobatan harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Oleh karena itu yang ketiga, pertobatan bicara kualitas, quality hidup kita. Apalah artinya kalau firman Tuhan mengatakan hidup kita hanya ada dalam kubangan dosa. Apalah arti hidup kita kalau kita hanya melakukan hal-hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Maka Paulus pernah mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena memang pada prinsipnya Allah mencari orang-orang yang berdosa. Yohanes Pembaptis pernah mengatakan, hasilkanlah buah-buah pertobatanmu. Dan dia pernah mengatakan juga, apa yang bisa kamu lihat dari sebuah pohon? Pohon itu baik, dari mana kau melihat pohon itu? Dari buahnya lah kamu dikenal. Firman Tuhan mengatakan itu. Maka biarlah kita bertanya, pertobatan, kualitas pertobatan macam apa yang kita sudah hasilkan? Kesadaran yang seperti apa yang membuat kita terus menyadari bahwa sesungguhnya ada harapan dari Tuhan yang terus boleh kita tunjukkan dari hari ke hari. Suatu kali Bapak Ibu, seorang baik meninggal. Entah kenapa kemudian namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya dia tidak masuk surga. Penghakiman itu memutuskan bahwa ya sudah, dia masuk neraka. 3 bulan kemudian iblis dari neraka marah-marah. Dia cari malaikat dari surga. Dia tanya, apakah ada peserta surga, apakah ada penghuni surga yang masuk neraka? Malaikat bilang enggak ada. Tapi di tempat saya ada satu orang. Dia berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang ada di neraka. Semua dosa yang di dunia dilanjutkan di neraka. Yang judi masih judi, dibiarkan. Pokoknya semua kesalahan masih terus dilanjutkan. Tapi ada satu orang di situ, dibujuk, dirayu, dia tetap tidak bergeming, tidak terpengaruh. Bahkan dia banyak memberikan wejangan kepada orang-orang di neraka. Saya nggak suka, kata iblis di neraka bilang begitu kepada malaikat di surga. Diajarkan di neraka orang harus begini begitu, dia mengajarkan mengampuni, dia mengajarkan untuk berbuat baik. Ini nggak kena, ini akan merusak kestabilan saya di neraka. Ini akan menyangkut soal posisi saya dan pangkat saya nanti, kira-kira begitu. Akhirnya dipulangkanlah orang itu, atau dipindahin orang itu ke surga. Pesan yang mau dikatakan apa? Jikalau hidup kita di dunia ini sungguh-sungguh menunjukkan apa yang kita sebut sebagai kualitas pertobatan, maka iblis pun di neraka akan mengantarmu ke surga. Karena kita memang menunjukkan apa yang kita sebut dengan pertobatan yang sejati itu. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk memaknai apa yang menjadi pertobatan kehidupan kita semua. Dari buahnya lah saudara dan saya dikenal. Apa yang kita sudah hasilkan dari pertobatan kita. Amin. Mari kita mengambil saat ini.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kasih-Mu boleh mewujud di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Dan apa yang Tuhan lakukan buat kami adalah sesuatu yang seringkali kami abaikan. Bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang mencari pribadi-pribadi yang berdosa, yang tersesat seperti kami. Maka biarlah Tuhan hari ini firman-Mu boleh memberikan kepada kami kekuatan bagaimana kami menjalani pertobatan itu dalam hubungan relasi kami bersama dengan Tuhan sesama, di dalam kesadaran kami, dan juga bagaimana kami menunjukkan kualitas hidup kami yang sebaik-baiknya. Saat ini kami ingin mendoakan Tuhan untuk keadaan kehidupan kami sebagai manusia, khususnya di negeri kami Indonesia. Terus kami mendoakan Tuhan intinya untuk pemulihan yang boleh terjadi dan di dalam proses menuju ke arah yang lebih baik dari pandemi yang kami lewati, bahkan yang sedang terus kami perjuangkan. Untuk kami bisa bangkit lagi, pulih lagi. Biarlah segala apa yang dilakukan pemerintah kami juga boleh berkenan dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Bahkan ketika ada gejolak di tengah keputusan kenaikan BBM di negeri kami, biarlah pemerintah kami bisa dengan cakap dan bijaksana mengalihkan subsidi yang selama ini mungkin tidak tepat sasaran. Kami berdoa juga untuk pembangunan dan juga untuk pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Kami berdoa juga untuk setiap provinsi daerah yang dipimpin oleh setiap kepala-kepala daerah yang ada. Kami berdoa buat masyarakat yang saat ini mungkin terkena dampak dari berbagai bencana alam yang terjadi. Biarlah segala kebutuhan yang mereka butuhkan, dan ada di antara mereka yang terluka atau mereka yang membutuhkan pengobatan, Tuhan juga yang memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk setiap lembaga negara yang ada di negeri kami. Sebagai masyarakat dan bagian dari bangsa ini, kami terus Tuhan mendoakan di tengah keprihatinan kami. Biar lembaga-lembaga negara ini boleh memberikan wujud nyata yang baik atas kerja dan apapun yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk penegakan hukum terhadap siapapun. Biarlah Tuhan kebenaran boleh sungguh-sungguh ditegakkan di negeri kami. Kami berdoa buat kelompok agama atau kelompok-kelompok agama yang seringkali memaksakan diri untuk menutup atau menonaktifkan tempat-tempat ibadah termasuk gereja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mau menyebutkan mereka Tuhan di dalam doa kami. Di antaranya mungkin adalah keluarga kami, orang-orang dekat kami, saudara dan tetangga kami. Kami doakan mereka. Kiranya Tuhan berkati semua pemulihan dan pengobatan yang boleh dilakukan. Berkati keluarga yang saat ini juga menemani, mendampingi dan melayani saudara-saudara kami yang sakit. Kami doakan juga para lansia, Bapak, Ibu, Opa, Oma, baik itu keluarga kami ataupun juga jemaat kami berdoa buat mereka. Kami berdoa juga buat keluarga almarhum Bapak Yan, yang saat ini Tuhan kehilangan seorang ayah, seorang papa, dan kami semua sebagai bagian dari keluarga besar GKI Gading Indah. Biarlah kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan memberikan
kekuatan tersendiri bagi keluarga, bagi anak-anak yang ditinggalkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu GKI Gading Indah ini. Hamba-Mu bawa seluruh pelayanan, para pendeta dan penatua, aktivis dan komisi-komisi, staf dan karyawan, jemaat dan simpatisan, anak-anak, remaja, pemuda, dan seluruh jemaat dewasa serta para manula. Kami berdoa biarlah mereka tetap ada di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Terimalah dan dengarkanlah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna ini. Kami percaya Engkau mengetahui segala apa yang kami doakan, melebihi apa yang mungkin menjadi harapan dan permohonan kami. Kami ingin sempurnakan doa syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948488488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Bagi jemaat yang hadir di gereja dan tidak menggunakan QR code ya atau transfer, dapat menyampaikannya dengan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan dapat dimasukkan ke dalam keranjang persembahan yang telah disediakan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih
Mari kita bawa dalam doa kita. Allah yang penuh kasih dan rahmat, puji syukur kami naikkan kepadamu atas pemeliharaan hidup kami. Kau yang senantiasa memberikan kelimpahan, berkat dan kesehatan bagi kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati untuk setiap tangan tahan yang sudah memberi. Engkau kiranya tambahkan rezeki atas usaha dan pekerjaan kami. Melalui kehidupan kami Tuhan, Engkau nyatakan bahwa kami adalah kitab yang terbuka, yang boleh dilihat oleh orang lain, sehingga kami boleh menjadi berkat yang nyata atas kehidupan orang lain. Kami sudah kumpulkan persembahan ini, kiranya boleh gereja pakai untuk pemeliharaan dan perluasan perkabaran Injil-Mu bagi jemaat di seluruh dunia. Tuhan berkati setiap majelis gereja, Engkau berikan hikmat dan dalam mengelola persembahan ini, sehingga boleh dengan bijaksana mengatur atau mengelola persembahan ini. Tuhan, kami serahkan doa persembahan ke tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Doa ini kami naikkan. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan perkenankan kepada saudara. Hasilkanlah buah-buah pertobatan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.